ketemu di Inspirasi Brida kurang lebih 1 kali 60 menit dan tentu saja kita akan membahas terkait dengan inovasi-inovasi yang juga di bawah naungan Brida. Tentu saja bukan dari hanya OPD tapi juga lingkup lainnya baik itu di sekolah-sekolah juga sudah mulai terlihat inovasi-inovasi. Nah, saya sedikit meralat soal tema kita pagi hari ini yaitu hitam manis ya, singkatan dari hiasan tanpa sampah, manfaatkan indahnya sekolah. Nah, saat ini juga telah hadir ada narasumber saya yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Makassar, Haji Nur Rahma, SPD MPD, didampingi oleh rekan saya ya, Bapak Dr. Muhammad Amri Akbar, fungsional peneliti ahli media dari Brida Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam, Bu Robi. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini Pak. Hari Selasa masih punya semangat. Awal pekan kan pasti semangatnya lebih power Pak. Ya, setelah libur dan hari Senin awal pekan. Nah, hari ini hari Selasa pasti juga harus full power Pak untuk beraktivitas. Ya, Pak Amri, kita kedatangan tamu Pak ya hari ini. Ada tamu kita dari sekolah SMP Negeri 26 Makassar yang akan memberikan semacam ya ini sharing pendapat soal pengetahuan dengan inovasi yang ada di sekolahnya. Nah, tentu saja ini bisa menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah lain karena mungkin juga pendengar kita maupun yang nonton Pak ini tidak berpikir ternyata kalau sekolah juga ternyata bisa berinovasi. Betul, Bu. Ya, Dan ini kan bagian daripada bagaimana mendiseminasikan inovasi mereka supaya mereka juga dikenal, kemudian bisa direplikasi di tempat lain. Betul. Mungkin saja dari SMP lain bisa mereplikasi, bahkan di daerah tetangga kita, bahkan di luar daripada Kota Makassar. Baik, silakan Pak, kita lanjut. Baik, assalamualaikum Bu, Kepsek. Ya, Ibu mungkin di mic-nya didekatkan aja Bu, tidak apa-apa, santai aja Bu, santai. Suaranya tidak keluar Bu. Ya, santai aja Bu. Ya, baik, hari ini kita bincang-bincang terkait dengan inovasi dan tentu ini saya mendapat informasi bahwa Ibu dan beberapa teman yang tergabung dalam di SMP 26 ada inovasi yang hitam manis. Hitam manis. Hiasan tanpa sampah. Indahnya. Nah, seperti apa itu Bu? Apa yang melatar belakangi sehingga bisa diceritakan dulu seperti apa itu inovasi yang Ibu buat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Amin. Terima kasih untuk undangannya yang luar biasa buat sekolah kami tentunya dan buat seluruh warga UPT SPM SMP Negeri 26 Makassar. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dan terima kasih untuk yang kesekian kalinya kami sampaikan kepada kita semua. Hitam manis ini sebenarnya bukanlah inovasi kami yang pertama. Jadi ini sebenarnya keberlanjutan dari inovasi-inovasi sebelumnya. Itu yang bagus. Jadi ini melibatkan seluruh stakeholder di sekolah. Jadi ini kami kerjakan, kami laksanakan ini melibatkan seluruh stakeholder di sekolah sesuai dengan peran mereka masing-masing. Mengapa kami tertarik mengangkat tema ini? Karena kami sangat prihatin begitu banyak sampah plastik di sekolah. Sampah plastik. Iya, sampah plastik di sekolah. Itu bersumber dari kantin di sekolah. Dan anak-anak juga biasa membawa jajanan dari luar yang dibeli dan dibawa masuk ke sekolah kami. Hitam manis ini hiasan tanpa sampah, indahnya, manfaatkan indahnya sekolah. Kami lakukan ini karena dari hari ke hari tumpukan sampah itu begitu banyak. Lalu kami berpikir, mengapa tidak kita manfaatkan sampah-sampah ini? Jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman sekalian di sekolah, utamanya tim yang bergerak di kantin. Kami ajak untuk komunikasi. Bagaimana caranya? Setidaknya kita mengurangi sampah yang ada di sekolah ini, utamanya sampah plastik. Sampah yang ada
itu kami kumpulkan. Ya. Kami kumpulkan dari kelas ke kelas. Ada tim yang kami bentuk secara khusus. Ya. Ada beberapa anak yang kita libatkan dan juga ada guru yang menjadi mentor untuk kegiatan itu. Jadi setiap pekan kita panggil tim dari bank sampah. Ya, ada tim dari bank sampah yang memang Dari mana itu? dari tim tim bank sampah di kecamatan. Oh, kecamatan. Iya. Tim bank sampah Iya, kecamatan loh ya. tim dari bank sampah itu biasanya kami timbang. Jadi anak-anak betul-betul berpacu karena mereka kan mendapatkan uang dari situ, cuan untuk itu. Dan mereka itu biasanya bisa digunakan untuk apa-apa. Kalau mereka punya kebutuhan di sekolah, ya alhamdulillah tidak lagi meminta uang kepada orang tuanya. Atau mungkin uang untuk jajan setiap hari. Kemudian ada juga yang menyisihkan sebagian dari hasil menimbang itu untuk ditabungkan, dan setiap pekan itu kita akan menghitung. Ini bagianmu selama sepekan. Ini bagianmu selama sepekan. Jadi itu mereka nikmati. Begitu juga sebagian dari sampah-sampah yang ada itu kita buat kerajinan-kerajinan tangan. Ya, kita buat kerajinan-kerajinan tangan dan hasilnya itu bisa kita jual kembali kepada anak-anak. Nah, begitulah setiap saat itu kita lakukan secara berkesinambungan. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita supaya sampah betul-betul kalau bisa diserokan di sampah plastik di mana-mana. Sebab kita tahu bahwa dampaknya sangat luar biasa. Itu saja barangkali sepintas yang. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa awalnya memangnya adalah inovasi berkelanjutan ya. Nah, kalau kita pikir memang tujuannya awalnya hanya untuk mengurangi sampah kali. Iya, betul gitu, Pak. Bu, ya. Nah, bagaimana kira-kira Bu respon awal daripada guru atau murid-murid, bisa diceritakan bagaimana responnya pada saat ini inovasi ini digulirkan di sekolah? Iya, namanya sesuatu yang baru Pak, tentu ada tantangan. Iya. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Begitulah juga di sekolah. Tetapi yang namanya kebaikan kalau kita mengawalinya dengan niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan respon yang baik juga. Teman-teman yang awalnya mungkin tidak terlalu respon, lambat laun juga sudah mulai mengikuti kita. Iya, karena mungkin melihat bahwa ada pengaruh positif dari kegiatan-kegiatan ini, dan alhamdulillah semakin hari semakin dirasakan kebermanfaatannya, baik oleh anak-anak maupun oleh teman-teman guru. Yang selama ini teman-teman di sekolah membiarkan saja kalau ada sampah. Tapi setelah ada program ini ikut berpartisipasi, ambil nak sampah itu, ambil nak sampah itu, sehingga anak-anak secara suka dan rela mengambil sampah itu. Itu menggerakkan awal bagaimana Bu ke anak-anak? Kan mungkin ke anak-anak dulu pendekatannya atau langsung ke guru-guru ini Pak Amri? Iya, betul. Biasanya itu kami lakukan karena ada tim khusus yang tangani. Anak-anak ada juga kepanitiaannya, ada juga yang katakanlah bisa menjadi pionir bagi anak-anak yang lain. Oh, jadi sebelum ini dibuat memang harus dibentuk tim dulu, Bu? Iya. Oh, ada tim yang dibentuk. Iya, ada tim yang kami Itu surat keputusan kepala sekolah atau dinas yang? ada keputusan dari kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Butuh berapa lama ini ya? Kita kan mau tahu nih Pak Amri, butuh Betul. berapa lama ini? Kan ini kan bukan inovasi pertama Pak. Iya. Pasti dari inovasi pertama ke inovasi yang berikutnya kan ada butuh proses nih Pak. Untuk yang satu ini, di inovasi hitam manis ini awalnya bagaimana Bu? Maksudnya prosesnya dan berapa lama gitu? Ya, maksudnya Ibu Ruby ini dari ini kan inovasi bukan inovasi baru ya. Iya. Bukan. Inovasinya kan sudah Inovasi lama, berkelanjutan. kemudian mau digabungkan kembali Iya. di upscaling ini, ini terkait dengan inovasi, bagaimana pelibatan daripada seluruh stakeholder tadi, butuh berapa lama untuk menyesuaikan upscalingnya ini, Bu?
Kurang lebih 3 bulan lah untuk bisa meng-cover semua teman. Ya, jadi tapi kegiatan ini sebenarnya tidak bisa kita sambil lalu. Artinya namanya semangat kadang-kadang kendor untuk anak-anak. Iya. Jadi perlu selalu kita baharui kembali dan perlu kita ajak kembali anak-anak untuk merangkul anak-anak yang lainnya lagi. Jadi mereka tidak bekerja sendiri, ada teman-teman yang kepanitiaannya dan itu mereka didampingi oleh mereka, oleh Bapak Ibu guru. Jadi Langkah awal yang Ibu lakukan apa kira-kira Bu sampai Iya. Ibu sampai di situ? Sampai Iya. di sana. Di sana. kami bentuk kepanitiaan. Yang pertama itu ada Bapak Ibu guru, ada anak-anak yang kita libatkan dan beberapa teman guru juga yang lain yang menjadi fasilitator. Iya. Ada orang tua murid Bu? Untuk orang tua murid tidak kami libatkan dalam hal yang sifatnya internal. Ya. Tetapi biasa juga kami sampaikan di dalam grup itu untuk mengurangi sampah itu kami selalu menyampaikan kepada mereka bahwa mohon anak-anak kita dibekali bekal, kemudian membawa tumbler. Nah, jadi itu upaya kami yang kami lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Selain tumbler apa lagi Bu yang Ibu sampaikan itu? Tempat makanan. Oh, makanan. Tempat makanan, tempat bekal. Jadi di kantin itu kami usahakan bahwa makanan yang disiapkan itu sebisa mungkin dibuat atau disimpan dulu di wadah tertentu. Jadi anak-anak membawa wadah itu kemudian mereka membawa ke kantin. Saya misalnya mau beli 10.000, jadi sudah ada takarannya. 10.000 dipakailah tempat yang mereka bawa dari rumah. Begitu juga dengan air minum. Dari rumah mereka sudah membawa air, tetapi kan dalam perjalanan mereka dari pagi sampai jam 2:30 itu kan mungkin habis. Jadi mereka ke kantin lagi dengan membawa tumblernya itu untuk diisi kembali. Minuman lain. Iya, minuman lain yang sudah dijual di kantin itu. Jadi memang sudah ditakar-takar sehingga anak-anak awalnya memang susah untuk digerakkan, tetapi lambat laun keterbiasaan itu mulai ada. Dan mereka kan ini kan anak-anak ya, ini usia yang sekolah SMP ya. Iya. Itu pelibatannya dari SD kelas 1 sampai kelas 3. Itu berapa proporsinya Bu yang masuk di SK itu? Ya misalnya kan tadi ada tim ya, ini libatannya untuk kelas 1, 2 dan 3 itu berapa? Keterlibatan setiap kelas gitu. Kelasnya. Gimana cara ngaturnya? Karena ini kan repot, ada yang ngurusi tumbler, kemudian ada ini, kan ini harus ada pembagian job ya. Jelas Bu. Ada beberapa anak tapi biasanya kami libatkan pengurus OSIS. Iya, libatkan pengurus OSIS. Jadi kerjasama itu ada yang misalnya dalam pertemuan itu selain pengurus OSIS ada ketua kelas. Jadi ketua kelas itulah yang membantu kami untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kelas 7 ada 8 kelas, kelas 8 ada 8 dan kelas 9 kalau saya tidak salah 9 kelas. Jadi sejumlah itulah ketua kelas yang menjadi pembantu kami untuk mengingatkan kepada teman-temannya. Berarti ada 7 kelas Pak, ada 7 rombel Bu ya artinya. Berapa rombel Bu kalau di sekolah SMP ini? SMP ada 8, ada 7 dan ada 9. 3 tingkatan 7, 8, 9. Tapi kira-kira kan tadi ada bawa tumbler, ada bawa tempat makanan plastik ya. Tetap ada yang ngawasin enggak Bu? Kalau misalnya ada yang enggak bawa tumblernya, kemudian dari ini, kira-kira ada sanksinya tidak? Ada sanksi betul. Iya. Begini, ketika kami menjemput siswa, ketika mereka baru datang, kami sudah periksa bahwa mana tumblernya, mungkin ada di antara anak-anak kita yang tidak membawa, katakanlah lupa atau memang buru-buru sehingga tidak terbawa. Jadi kami sudah memeriksa
tumblernya sudah diperiksa, Iya. tempat Hmm. makannya juga biasanya mereka membawa atau mungkin cuma Tidak tempat bawa. makan saja. Mhm. Kita periksa, mana tumblermu, ini tumbler, ini. Hmm. Tempat makan. Iya, tempat makan. Mungkin hari pertama atau hari kedua mungkin belum kita Agak berikan, di iya, agak dimudahkan lah ya gitu ya. dimudahkan. Tapi Ya. kemudian setiap hari kita ingatkan bahwa bawa tumbler, bawa tumbler. Dan alhamdulillah sampah plastik di tempat kami memang masih ada, tetapi ya sudah semakin berkurang Mhm. dibandingkan dengan sebelum kami menerapkan program ini. Mhm. Program Hitam Manis. Iya, Hitam Manis ini. Dari program ini kalau saya boleh tahu Pak, Bu, ini inovasi ini itu adanya tahun berapa? Tahun berapa? 2004. 2004. Iya, 2004. iya. Berarti sudah cukup lama. Nah, ini penerapannya kan juga tidak mudah Pak Amri. Hmm. Ya, sekalipun tingkatan anak sekolah SMP sudah mulai pintar memilah, tetapi kan di kantin-kantin itu agak susah Pak untuk mengurangi sampah plastik. Ya. Tapi kadang biasanya anaknya anak sekolahnya yang tertib, kemudian di kantinnya juga enggak tertib. Ini kan enggak ini. Kira-kira Iya. gimana Iya, pengawasannya untuk di kantin, Bu? tetapi itulah yang kami tantangan buat kami. Biasa juga kantin nakal-nakal. Biasa juga Sanksi ada, Bu, masih ya? Sanksi untuk eh, kantinnya. kebetulan itu yang punya kantin adalah guru kami juga. Oh, Jadi biasanya kami secara individu bicara dari hati ke hati, sampaikan bahwa ada lagi saya lihat ini anu Bu, apa namanya? plastik. Iya, plastik. Barangkali menjual lagi air Mineral. mineral. Dia bilang itu ibu anak-anak yang minta lagi karena ada yang anu yang habis. Akhirnya saya bilang saya sudah sampaikan buatkan 1 galon jadi takar. Misalnya 1 botol seperti ini berapa, kasih masuk di tumblernya. Nah, jadi itu ibu dia bilang ini anak-anak juga mendesak begini-begini karena ada yang tidak bawa tumbler ya. Iya. Tetapi ya dimaklumi begitulah. Itu berlangsung lama, Bu, atau sampai sekarang sudah nggak ada lagi? Seperti Masih itu. saja juga ada Pak, karena masih ada juga anak-anak yang kadang-kadang beralasan lupa bawa tumbler Bu, beralasan juga lupa bawa Paling tidak tempat. sudah mengurangi Bu Ruby ya? Iya, Mengurangi. Betul. Ya, baik. iya Pak. Kita akan break dulu Pak, Baik. nanti kita akan lanjut dan kita masih akan membahas terkait dengan hitam manis. Kita satu lagu, Ci. Kita
9,6 FM Radio Marga, selamat untuk semua. Kita masih bersama di Inspirasi Prida dan tentu saja pagi hari ini kita bisa terinspirasi dari SMP Negeri 26 terkait dengan hitam manis. Indahnya tanpa tanpa sampah, hiasan tanpa sampah, manfaatkan indahnya sekolah. Nah, ini sekolah, jangan sekolah Pak, di kantor-kantor saja kalau tanpa sampah itu rasanya nyaman ya. Apalagi sampah plastik Pak, itu masih bisa apa ya, masih sulit untuk terkendalikan karena kita perlu jadi catatan juga ini mungkin karena Indonesia salah satu penyumbang sampah ya terbesar di urutan ketiga kalau tidak salah setelah India, Cina baru kita. Malu-malu juga kita ini. Ya, baik Ibu, Bapak, kita masih membahas soal ini dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk bisa sama-sama punya inovasi. Ya, baik. Kita lanjut Bu ya. Ya. Nah, untuk kali ini kan ibu-ibu sudah kan ibu guru kepala sekolah kan sudah terlibat. Ya. Bagaimana kira-kira Bu mengajarkan ke siswa bagaimana memilah sampah organik dan anorganik? Ya. Terima kasih Pak. Jadi untuk sekarang ini kami bekerja sama dengan Bank Sampah. Bank Sampah, Iya. ada keterlibatan Bank Sampah. Jadi sudah pernah beberapa kali edukasi, Sosialisasi ya. ya sosialisasi, dan ini ada yang sudah kami follow up, Ya. memilah sampah, sampah basah, sampah kering, sampah plastik, sampah kertas. Iya. Ada wadahnya disiapkan Bu. Iya, ada wadahnya. Beberapa kali itu sudah terlaksana, tapi ini sekarang agak-agak kendor. Karena pernah waktu, Kenapa Bu? iya pernah Pak, waktu banjir itu tempat-tempat yang kita siapkan itu namanya sudah kena air, banyak yang rusak-rusak. Oh, dari Iya. tempat lokasinya tuh Iya, tergenang itu. memang sekolah kami sekolah banjir Pak. Jadi ini setelah ini baru kami mulai kerjakan lagi itu. Iya. Kalau sampah plastik dengan sampah yang bukan plastik itu sudah lama kami laksanakan. Tetapi ini yang biasa sampah organik dan non organik itu yang rusak, yang alat kami, tempat sampah kami. Nggak ada ke depan untuk dijadikan sebagai sampah organik ini untuk kompos dan lain bagaimana Bu? Dibuatkan komposter lah. Pernah ada Pak, tetapi itu tadi yang sebagai alasan bahwa pernah terbawa banjir, akhirnya anak-anak tidak tahu di mana tempatnya itu. Ada memang komposter kami, dan ini baru akan kami rencanakan kembali untuk menata itu. Ini yang kami lakukan beberapa bulan terakhir ini adalah memilah sampah plastik dan yang non plastik saja. Belum lagi kami laksanakan untuk pembuatan kompos. Jadi komposternya dihentikan dulu, Iya, plastiknya yang ditangani. iya Pak. Tangani sampah ini Pak. Pengurangan sampah Pengurangan plastik plastiknya. saja dulu. Iya Pak, Ibu ini kalau boleh tahu lingkungan sekolah kan ini ketika inovasi ini akan dihadirkan oleh sekolah Iya, Pak Amri kan betul. pro kontra biasanya terjadi, pro kontra dari pihak Ada yang sekolah, ya setuju. ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini harus memulai dari mana? Biasanya kan ada tarik ulur nih dari guru-guru Supaya semua dirangkul supaya ini. ya betul, supaya sama semua ini bisa merasakan bahwa inovasi ini bukan hanya milik kepala sekolah tapi milik Betul. sekolah seluruhnya. Silakan Ibu. Betul sekali itu Bu. Ya. Namanya sesuatu yang baru, saya berpikir bahwa mungkin karena mereka tidak tahu. Ya. Jadi ada memang yang menganggap itu bikin capek-capek saja, biarkan berjalan seperti air yang mengalir. Iya. Tetapi ada juga sebagian yang merasa bahwa itu program yang bagus. Di samping menghasilkan cuan untuk anak-anak, tentu kan sangat berpengaruh kepada indahnya sekolah kita. Bayangkan kalau sekolah penuh dengan sampah dengan sekolah yang tanpa sampah, tentu lebih indah sekolah yang tidak ada sampah. Nah, edukasi itu memang di awal-awal butuh perjuangan untuk meyakinkan teman-teman. Tapi dengan hadirnya ini hitam manis, maka mata teman-teman, mata anak-anak semua sudah mulai terbuka bahwa memang harus kita melakukan berani bertindak, karena kalau ini tidak kita lakukan pasti tumpukan sampah semakin banyak. Dan ini bukan beresiko sekali kepada kita semua. Jadi itulah yang kami lakukan, memang sebagai perjuangan yang luar biasa.
tetapi kami yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan itu dan dibantu oleh teman-teman sekalian, insya Allah akan berhasil dengan baik. Jadi ada ruang tersendiri untuk penyimpanan plastiknya, Bu ya, Ya, yang ditugaskan tiap hari untuk mensortir ada. atau menyimpan. Nah, kalau untuk proses penimbangannya itu gimana caranya, Bu? Murid-murid diajari menimbang, terus bagaimana? Apakah ada list ya yang mendaftar, yang membawa sampah itu ada list masing-masing atau mungkin ke semacam tabungan, Iya. ya gimana, Bu? Bisa diceritakan? Di masing-masing kelas itu sebenarnya memang ada tempat sampah khususnya. Ya. Jadi ada kantongan besar yang kami siapkan itu, dan mereka akan menimbang itu. Dana yang mereka dapatkan itu biasanya ada yang dititip ke siswa sendiri sebagai kesepakatan mereka, dan mereka akan gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kelas. Jadi Jadi misalnya, nggak ada secara personal ya, Bu? iya, Misalnya nggak ada. Ada secara pribadi iya. atau ada per kelompok atau per kelas? Eh, Per Ada kelompok ya? yang per kelompok, ada juga yang perorangan. Iya, ada yang perorangan. Jadi kalau yang per kelompok itu, Bu, memang diorganisir oleh wali kelasnya. Ya, jadi Itu per kelompok, Bu ya? iya, yang per kelompok. Yang per individu mungkin ada juga tetapi tidak banyak. Jadi wali kelas memang dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi ketika mereka sudah memiliki sampah yang banyak, maka kita akan menghubungi dari tim bank sampah. Memang ada khusus yang menimbang, menjemput. Jadi Itu proses pelaksananya begitu full di telepon, kemudian berapa quick responnya beberapa hari? Langsung Pak. Langsung ya. Langsung. Uangnya juga langsung terima cuan. Langsung terima. Timbang langsung dapat uang, Pak Amri. Langsung dapat uang. Ya, gitu. Di antara sebagian dari sampah-sampah itu biasa kami ambil juga untuk dibuatkan kerajinan-kerajinan tangan. Oh, ada juga tim kreatifnya ya. Ada juga. Nah, seperti contoh apa itu, Bu, yang bisa dipilah kemudian dibuatkan semacam kerajinan tangan seperti apa itu? Plastik apa Seperti itu? botol-botol ini, Pak. Botol plastik. Bisa, Plastik ya. plastik itu ada juga yang gelas-gelas. Dijadikan apa, Bu, itu? Ada tempat tisu, ada juga tempat air minum. Nah, itu kita gunakan itu. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri ada alat-alat atau misalnya pelengkap dari ada pembuatan tambahan. itu, ada tambahan. Ya. Itu juga dari hasil penjualannya itu. Oh, jadi hasil penjualan yang ditimbang tadi itu dibelikan untuk bahan membuat itu ya, kerajinan tangan. Oh, iya. Biasa juga anak-anak gunakan kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan kelas, katakanlah ada di antara temannya yang sakit, atau sesuai dengan kesepakatan mereka. Ada dana kelas ini sekian diapakan, atau mereka juga mungkin ada keinginan untuk berekreasi menggunakan dana itu, ya terserah kesepakatan mereka. Jadi ini biasanya, Bu, kalau satu kali timbang mereka dapat uang berapa? Macam-macam, Pak, tergantung dari banyaknya sampahnya. Ada biasa yang dapat 100, ada 20, ada 50, macam-macam. Satu kali nimbang. Iya. Tergantung berat sampahnya, Bu ya. Tergantung berat sampahnya. Kan ada bukan hanya sampah plastik, ada juga dus-dus, ada Kardus ya. Iya, kardus-kardus. Ada juga biasa didapatkan anak-anak itu kayak panci-panci yang sudah rusak di rumah, bisa dibawa. Bisa ditimbang. Iya. Jadi nanti takutnya, Bu, jadi sekolah menjadi tempat penyimpanan. ada tempat khususnya yang disiapkan, Bu. Jadi kalau sudah dekat-dekat itu biasa untuk penimbangan, kita sampaikan ke anak bahwa kalau sudah banyak sampahnya nanti kita panggil orang yang mau menimbang. Jadi mereka bergerak semua, ada Bu Anuk di rumah, saya bawa sini supaya kita kumpulkan lalu kita timbang. Itu yang memilah sampah sendiri itu siapa, Bu? Apakah siswa sendiri atau guru juga ikut memilah itu? Biasanya guru ada. Oh, guru. Iya. Tapi yang lebih banyak terlibat murid siswa ya. Jadi ada tim khusus dari siswa dan ada juga guru. Biasanya guru itu ada di tengah-tengah siswa itu karena namanya juga anak-anak biasa. Apa nggak mengganggu, Bu, mata pelajaran mereka? Biasa istirahat kami lakukan. Oh, jam istirahat. Iya, biasa istirahat. Biasa juga
Tergantung dari kesepakatan anak-anak dengan gurunya, misalnya biasa datang sore Mhm. atau hari Sabtu atau Mhm. Ahad, terserah dari mereka. Mhm. Jadi mereka sendiri yang menginisiasi itu, membuat kesepakatan, Mhm. dan mereka sendiri yang memanfaatkan dananya. Ya. Bu, sejauh ini kalau boleh tahu nih, Pak Amri, kita mau tahu juga Iya. nih, Pak. Inovasi ini apakah sudah direplikasi, Bu? Oleh apa, Sekolah lain sekolah lain Iya. atau gitu? mungkin Mungkin di kabupaten lain? Iya, ada beberapa sekolah yang sempat mereplikasi itu, Mhm. termasuk dari SMP 40 juga, kebetulan ikut juga di ajang ini, tetapi belum berhasil, Iya. juga sempat mereplikasi ini. Mmm. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil? Bel Berarti ada yang SMP 40 sudah pernah ikut Sudah juga. pernah ikut, Iya. oke, oke. Pak Amri, kalau saya boleh tahu nih, Pak, kendala sebenarnya biasanya sekolah-sekolah itu tidak bisa apa ya, tidak bisa atau gagal nih, Pak, mhm. gagal mengikuti inovasi itu sebenarnya apa, Pak? Kalau tantangannya mereka. Nah, dari Brida kan bisa melihat nih, ini sekolah bisa, ini tidak gitu, Pak, inovasi mereka lahir. Ya sebenarnya kalau untuk kalau memenuhi indikator sebenarnya itu kan dari persoalan pemenuhan legalitas. Mhm. Praktek pelaksananya sebenarnya sudah dilaksanakan, Iya. dampak ya Mhm, efeknya mhm. sudah. Cuma memang kalau berbicara alat ukurnya ada Mhm. beberapa indikator yang Mhm. kita menjadi kewajiban mereka Iya. untuk menyiapkan. Mhm, Salah mhm. satu contoh adalah legitimasi terkait dengan keputusan tadi. Legitimasi, Pak, ya? Iya, Oke, jadi oke. surat keputusan yang harus diperjelas apakah memang ini lahir Mhm, mhm. dari inovasi dari sekolah, Mhm, mhm. sehingga ada pengakuan baik itu pemerintah daerah Iya. maupun kepala sekolahnya sendiri. Mhm. Jangan sampai saya ini ada inovasi, Mhm, tetapi iya. secara ditanya ada enggak surat Ada? keputusannya? Nggak Ya, ada. oh, Ya iya, iya, itu iya, salah iya. satu. Heeh, Tetapi biasanya praktek-praktek yang mereka lakukan itu sudah heeh. ya, cuma memang kalau diukur secara administratif Mhm, ya mereka belum memiliki itu. mmm. Itu yang sempat kita belum bisa catat bahwa itu Catat. adalah sebuah inovasi. Oh, gitu. Indikatornya apa sih, Pak, sebenarnya untuk satu inovasi itu, apalagi untuk di sekolah ini? Kan beda pastinya, Pak. Apakah beda untuk, sekolah, untuk OPD, atau juga yang lainnya ini, Pak? Iya, kalau semua inovasi itu sama, Oh, sama? sama. Jadi untuk kalau ukurnya untuk inovasi government award itu Mhm, indikatornya standar standar? sama, Oh, sama. oke, oke. Jadi apa yang dilakukan oleh di sekolah, Heeh, apa yang dilakukan oleh OPD, apa mhm, yang dilakukan kecamatan itu sama. mhm. Jadi kita melihat dari satu unsur Unsur. yaitu terkait dengan aturan di PP 38 tahun Mhm, mhm, 2018 18. terkait dengan inovasi daerah. Nah, Heeh, disitulah dijelaskan inovasi apa yang menjadi alat ukur. mhm. Karena kalau berbeda di sekolah, berbeda di OPD, Iya. nanti repot penilaiannya, Bu. Oh, Repot begitu. Ya, saya penilaiannya. pikir beda, Pak. Maksudnya ya Heeh. biar masyarakat yang apa, pendengar kita nih, Pak, Mhm, mhm. maupun juga yang nonton bisa paham, oh, Sama, ternyata inovasinya, indikatornya sama ini, Pak, ini. sama. Biar orang juga berlomba-lomba ini, Pak, untuk punya Iya. inovasi gitu. Ya, kalau misalnya itu inovasi yang berasal dari Mhm, katakanlah dari masyarakat ya, karena iya, tahun ini mhm, ada beberapa yang melaporkan inovasi ini iya, dari masyarakat. mhm, Ya mhm, kami dari Badan Riset dan Inovasi Daerah mhm, ya tentu sangat bergembira sekali karena mhm, rupanya respon masyarakat terkait inovasi ini mhm, yang selama ini menganggap bahwa hanya diperuntukkan untuk OPD, iya, sekolah, katakanlah dari instansi pemerintah mhm, itu ternyata kan sudah hilang iya, 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 mindsetnya. mhm, Ternyata mhm. masyarakat juga boleh melaporkan seperti itu. Oh, begitu. Tinggal nanti masyarakat tentu harus memenuhi standar-standar yang Diperlukan. dia diperlukan seperti Gitu. itu. Jadi bukan hanya sekedar administrasi, Pak, ya? Bukan Bukan, oke. sekedar administrasi, tetapi memang karena inovasi itu harus diuji coba. Nah, Mhm. jadi ada tadi saya sampaikan dia berlangsung 2 tahun Iya, minimal itu 1 tahun sudah berlangsung karena mhm. dia harus berdampak. Oh, oke, Ya, oke. inovasi itu dikatakan inovasi kalau dia berdampak. Mhm, Kemudian yang kedua dapat direplikasi. mhm, mhm. Ngapain bikin inovasi kalau hanya Tidak untuk tidak direplikasi. direplikasi kan gitu. Betul, betul, Hanya betul. untuk dirinya Iya, sendiri. Ya, betul nggak ada sudah. gunanya. Ya. Oke, Ya, oke, jadi harus oke. berdampak. Ya, Ya, seperti itu, oke. Bu. Nah, Ya. tadi kan kalau Bu, SMP Negeri 26 ini kan dari Mhm, 2004, Bu. Nah, mhm. itu diterapkannya di tahun berapa, Bu, ini inovasi khususnya untuk Kita Manis? 2024 ya. Jadi Heeh, dia, kalau saya tidak salah iya.
2021, 2022. 2001, 2022 Iya, dirancang, iya, terus diterapkan di 2024. iya. Oh, jadi memang butuh proses Pak Amri ya? Iya. Oh, Jadi jadi kalau menurut aturan yang ada itu minimal itu paling cepat itu 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan Oke. itu uji cobanya. Mhm, Jadi misalnya ada inovasi dirancang idenya ini, mhm. kemudian kita coba terapkan. Iya. Itu minimal itu 3 bulan itu sudah kita bisa nilai. Kalau Mhm, ternyata kan bisa bisa berdampak. mhm. Contoh misalnya Pak kepala sekolah dia berkumpul dengan para guru-guru Mhm. kemudian sepakat untuk membuat hitam Iya. manis. Iya, Ternyata penerapannya kan ada ide, ada. ada kemudian ada Oke. musyawarah, Mhm, kemudian diputuskanlah mhm, inovasi yang akan kita lakukan. mhm, Seperti ini tahapan-tahapannya, Iya. stepnya. mhm, Pelaksanaan pertamanya seperti ini, yang membagian tugasnya segini. mhm. Kemudian inovasi itu dijalankan. Iya, Kan itu dalam waktu 3 bulan itu kan sudah bisa kelihatan, kelihatan ya, sudah betul. kelihatan bahwa Heeh. ini bisa berdampak. Iya, Akhirnya dari hasil uji coba itu bisalah Iya. diterapkan di bulan keempat. bulan keempat. Ya, seperti itu. Bu, rasanya bagaimana Bu setelah mengikuti inovasi ini? Pasti kan dibimbing sama apa Brida ini Bu. Apa yang didapatkan setelah Luar biasa, Bu. Jadi kami berterima kasih sekali Mhm, atas bimbingannya. iya. Cuma memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam satu instansi itu Mhm. ada juga yang pro dan ada yang kontra. Itu biasa Mhm, saya iya. anggap sebagai sebuah tantangan. Ada guru-guru yang memang begitu care dengan program ini. Mhm, Artinya setiap kali dia melihat sampah, memanggil iya. anak-anak untuk ambil sampah ini, Nak. Mhm, Jangan ada sampah di sekitar iya. ini, ayo kita bersihkan. Di samping itu ada juga yang cuek bebek. Pokoknya Iya, terserah iya. mau ada bagaimana. Itulah yang menjadi tantangan buat Hmm. kami Mhm, karena menyamakan persepsi itu buat saya ya sesuatu yang sangat sulit karena mhm, tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita kepada iya. orang lain. Tapi yang pasti kami selalu berusaha untuk meyakinkan bahwa program ini program yang bagus. Iya. Ini merupakan contoh perbuatan yang bagus kepada anak-anak kita. Mhm, Setelah ini, tentu ada pembiasaan kepada anak. iya. Setiap kali dia menggunakan botol-botol Mhm, umpamanya, dia akan mencari tempat sampah, di mhm, mana untuk sampah plastik. iya. Nah, ini selama sebelum ada kegiatan ini anak-anak dimanapun mereka makan, Mhm, dibuanglah sampahnya. Dimanapun mereka makan, dia buang sampahnya. Tapi setelah ada program ini, kita secara tidak langsung mengingatkan mhm, Hmm. bahwa ada tempat sampah untuk membuang sampah. mhm. Nah, di samping itu juga anak-anak yang mau peduli dengan itu tentu akan berpikir Iya. bahwa ini kan cuan, Mhm. ini kan bisa jadi uang. Iya, iya, iya. Mengapa kita tidak manfaatkan dengan baik? Mhm, Tapi untuk sampai ke proses itu luar biasa mhm. karena kita harus mengedukasi betul anak-anak itu dan kita juga harus memantau, harus ada keseragaman pemahaman kepada Mhm, mereka dengan baik kepada guru maupun kepada anak-anak. mhm. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan Iya, iya. karena hari ini sudah berubah, besoknya berubah lagi. Ya. Bu, ini kan baru-baru penerimaan Iya, siswa siswa baru baru, ini. Iya, heeh. Ya, kira-kira bagaimana Bu memperkenalkan si hitam manis ini Ke pada siswa siswa baru, baru iya ini? iya, betul, Karena betul. kan beragam ini yang masuk ini Iya, dalam sini. Kira-kira gimana Bu? iya, Ya. Supaya kan juga mereka juga sudah harus menerapkan mmm, Tablet dan lain-lain sebagainya. iya. Gimana Bu? Jadi itu biasanya kami libatkan pengurus OSIS. mmm, Hmm. Pengurus OSIS dan juga wali-wali kelas. iya, Hmm. Jadi di setiap kali pertemuan, kan wali-wali kelas boleh dikatakan tiap hari ke kelas masing-masing. Hmm. Jadi meng-cross check bagaimana baju-baju mereka, pakaian mhm, mereka, bagaimana kelengkapan sekolah anak-anak. iya, Maka pada saat itu kita juga harus wali-wali kelas juga menyampaikan, "Mana tumblermu, mana tumblermu, mana begitu mhm, juga pada setiap hari ketika kita menjemput anak-anak, pasti kita akan periksa, mmm, "Kenapa tidak bawa tumbler? Apa alasannya?" "Aku lupa Ibu, anu heeh, begini-begini." "Ingat, kalau kamu membeli makanan atau minuman di kantin, iya, tetap simpan sampahnya di kantin, jangan oh, bawa masuk di kelas." oke, Sehingga itu menjadi, lambat laun menjadi sebuah pembiasaan yang baik kepada anak-anak, walaupun masih kita dapati satu-satu mhm, anak-anak iya, iya, yang nakal untuk membuang sampahnya di sembarang mhm, tempat. Tetapi insya Allah mmm, kami yakin bahwa ketika kita melaksanakannya dengan baik dan ada pengawasan juga, iya, insya Allah akan terlaksana dengan baik. mmm. Pak Amri ini kalau untuk naik tingkatan nih Pak, Hmm. naik tingkatan inovasi itu seperti apa Pak?
Jadi kalau di inovasi itu ada Iya. tadi yang menarik adalah keberlanjutan. Oke. Keberlanjutan. Jadi tadi tantangannya yang sebenarnya ini yang Ibu maintenance adalah keberlanjutannya. Keberlanjutan. Ya, jangan sampai hari ini dibuat Ya. 2004 kemudian 2026 sudah tenggelam. Ya, Oke, padahal kan yang kita ingin ambil hikmahnya adalah dampak. Iya. Dampak yang harus secara terus-menerus itu. Sehingga tadi keinginannya Ibu untuk menzero sampah ini Iya. itu memang sudah terwujud di situ. Nah, kira-kira dampak yang Ibu rasakan setelah dalam Penerapan ini ya. penerapan ini hampir Inovasi 2 ini. tahun ini, Ibu kira-kira apa yang nyata, Bu? Bisa diceritakan dulu itu sampahnya seperti bagaimana dulu sampai sekarang, bagaimana kondisi? Bisa Iya. dipotret Bu sekarang. Eh, Begini ya, tentang pengurangan sampah itu nampak sekali kami rasakan. Ada. Iya, Hmm. banyak sekali. Apalagi setelah kami berlakukan penggunaan anak-anak membawa tumbler ke sekolah itu luar biasa. Masih ada yang menggunakan ini kalau habis mie biasa airnya Dibuang. buang. Dibuang Nah, begitu biasa saja. Tapi kan kalau nggak dijual di sana Bu, di kantin mereka kan juga nggak bisa ini. iya. Ya. Itulah saya sampaikan tadi bahwa kadang-kadang kita perlu juga mengawasi kantin karena biasanya ya masih disiapkan juga. Jadi kami sudah melakukan koordinasi kepada yang punya kantin, kebetulan guru juga di sana yang punya kantin itu mencoba menyampaikan bahwa mari kita sama-sama jalan bersama untuk kebersihan sekolah kita dan juga untuk kesehatan anak-anak. Jadi memang kita memotivasi anak-anak untuk membawa tumbler, memotivasi anak-anak untuk membawa bekal, bukan berarti tidak mengizinkan mereka untuk jajan di kantin, karena itu juga penghasilan dari pihak kantin. Tetapi kita berharap bahwa anak-anak mencoba mengurangi lah, pelan-pelan mengurangi sampah plastik itu dengan tumbler dan tempat bekal. Anak-anak kalau sudah membawa tumbler dengan tempat bekal, otomatis kalaupun mereka akan belanja akan membawa tempatnya ke sana. Saya mau beli nasi kuning misal, ini tempat saya. Saya mau beli air minum, takarannya ini kan sudah ada, sudah pakai takaran di sana, botol khusus. Berarti kantin sudah menyiapkan takaran sendiri. Oke, Iya. siap. Itu yang kami lakukan, Bu. Memang pelan-pelan itu agak susah, tapi lama-kelamaan kita terbiasa. Tapi itu tadi namanya anak-anak, masih saja ada anak-anak yang nakal yang Iya. Apakah tidak ada Bu langkah ke depan mengembangkan inovasinya ini? Misalnya tadi itu si manis, kemudian kalau misalnya siswa ini mengumpulkan menjadi penilaian tersendiri lah, misalnya setiap kalau barang yang dibawa kemudian plastik yang ini masing-masing punya karya tersendiri lah. Ya, jadi bukan hanya tim kreatifnya sekolah. Tapi anak-anak diajari masing-masing punya kreatif terkait dengan sampah plastik yang dikasih dibawa. reward mungkin Seperti itu. Sudah pernah kami lakukan. Jadi anak-anak tantangannya Bu, kenapa sampai ada tantangannya itu banyak sekali Pak, karena sampai tidak dilakukan lagi. Atau masih dilakukan Bu? Masih dilakukan Pak. Jadi biasa anak-anak karena sekali Kak Bu, tidak bawa ke tumbler. Jadi saya beli air. Kemudian dia lempar ke tempat sampah. Tapi setelah kita ingatkan bahwa siapa yang mau membersihkan sekolah kita? Kita sendiri karena kita yang punya. Tidak mungkinlah orang lain, orang dari luar mau membersihkan sekolah kita. Kemudian juga botol-botol biasa kami arahkan anak-anak kalau ada kegiatan-kegiatan untuk membuat karya yang dari plastik-plastik. Biasanya teman-teman guru seni atau keterampilan itu memberikan tugas kepada anak-anak kita untuk membawa bahan bakunya yang botol-botol dari luar. Jadi dibersihkanlah botol-botol ini, kemudian kita buatkan kerajinan-kerajinan tangan, misalnya tempat tisu, tempat botol aqua ada yang kita buat itu hari, dan hiasan-hiasan lain yang biasa digunakan di kelas. Ya, yang menarik pernah kami kunjungi ke sana Bu Rumi. Itu bahkan dibuat dalam bentuk tempat kursi ya. Dulu ada kursinya juga. Ada macam tempat duduk seperti itu yang proyek itu. Jadi botol-botol yang itu diikat, kemudian dirapikan, kemudian disusun, kemudian dibalut dengan
kain kain ya Iya, yang kain. seperti kulit. Jadi seperti kayak tempat duduk lah. Iya, iya. Nah, Modelnya seperti modelnya ini. seperti Iya. ini, modelnya seperti Bulat itu. ya, bulat, bulat. Iya, Ya, bulat. seperti itu. Itu yang sempat saya potret pada saat itu dan alhamdulillah saya lihat ini bagus ini, ya, bagus dibuat. Ya, seperti itu. Iya. Pak Amrik, kalau inovasi itu ingin apa ya? Ingin terpublish secara luas nih, Pak. Ya, kalau dari tingkatan Brida sendiri, Pak, ini apa kira-kira yang harus dilakukan nih, Pak, oleh teman-teman dari sang inovasi ini, Pak? Ya, yang pertama adalah inovasi itu tidak perlu sebenarnya terlalu rumit ya, gampang dipahami orang. Oke. Ya, kemudian dia berdampak. Tadi saya sudah jelaskan berdampak. Kemudian gampang direplikasi. Kalau biasanya inovasinya terlalu canggih, kemudian susah untuk direplikasi, nggak ada artinya juga itu. Oke, Jadi itu yang pertama mudah, mudah, ya, ya. gampang direplikasi, Mudah murah. murah. Ya. Oke, oke. Karena inovasi itu tidak mesti harus mahal. Ya. Iya, iya, iya. Kadang biasa orang beranggapan kalau dalam bentuk aplikasi itu inovasi. Iya, iya, Nggak iya. selamanya Nggak seperti itu. selamanya. Ya. Oke, oke. Inovasi itu hanya mempermudah kita untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan. Nah, kalau misalnya tadi ini Iya. bagaimana supaya bisa terpublish? Ya, Iya. pertama memang itu inovasi itu harus ada videonya. Ada video. Oke. Jadi ada visualisasi yang menceritakan bahwa inovasi itu seperti gini anunya. Iya. Nah, kenapa kami mengajak teman-teman semua di OPD, di sekolah Iya. untuk melaporkan? Karena memang itu menjadi bagian pekerjaannya pemerintah kota untuk melaporkan semua inovasinya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, lewat media IGA inilah kita akan melaporkan, kemudian di dalam sebuah inovasi itu tentu ada videonya. Itu menjadi indikator juga, Bu. Jadi kalau sebuah inovasi nggak ada videonya, nggak divisualisasikan, susah direplikasi, Nah, Bu. berarti itu indikator juga, Pak, ya? Iya, betul. Itu indikator yang terakhir. Jadi dia harus memenuhi 5 unsur. Pembuktian mungkin, Pak, ya? Betul, Bu. Bagaimana bisa tahu bilang inovasinya kalau nggak ada buktinya, ya? Jadi harus ada bukti. Jadi itu inovasi harus mampu bercerita. Jadi nggak perlu kita lihat lagi. Di dalam video itu berdurasi paling lama 5 menit, itu mampu menceritakan latar belakang. Bagaimana ide itu, inovasi dituangkan dalam ide. Bagaimana penjaringan idenya. Bagaimana dampak daripada inovasi itu. Kemudian keberlanjutannya. Ya, karena ini yang perlu dipahami para inovator bahwa kalau ingin membuat inovasi itu pada intinya adalah bagaimana inovasi itu bisa berkelanjutan. Jangan sampai kita memberlanjutkan terlalu mahal biayanya. Betul. Nah, kalau tadi Bu Rahma ini sudah menjelaskan bahwa ada apa ya, sudah cukup berdampak dan juga siswa-siswa juga sudah memahami itu, pasti sudah memetik buahnya ini, Pak. Sejauh ini, Bu, apa yang dipetik buah dari hasil inovasi ini gitu? Iya. Yang pasti saya melihat secara konkret pengurangan sampah. Itu yang paling konkret, pengurangan sampah. Kira-kira ada berapa banyak, Bu? Sampah yang tadinya program ini inovasi ini muncul, Ibu kira-kira taksir berapa kilo kalau bisa dibayangkan dalam bentuknya? Iya, Kalau mungkin. bukan misalnya kan tiap hari nimbang ini. Nah, satu kali. Iya. Begitu store berapa kira-kira kalau ibaratnya kan alat ukurnya adalah plastik tadi Jumlahnya, itu iya. Kira-kira berapa kilo, Bu? Dulu biasa karena ada penimbangannya pernah 3 kali menimbang, pernah 20 kilo. Lebih ya. Yang plastik yang ini ya. Botol ya. Iya, plastik botol ada juga yang gelas. Sekarang ini agak susah untuk mencapai 3 kilo saja. Ya susah karena itu tadi karena mereka sudah membawa tumbler ke berarti kurang cuangnya lagi. Cuannya lagi mungkin kami mau carikan lagi tempat-tempat yang lain untuk bisa ini. Berarti besar sekali dampaknya, Pak, ya? Iya, besar sekali dampaknya. Maksud saya, Bu, kalau misalnya kurang cuangnya dari aspek fisik barangnya, itu mungkin barangkali pindah deportasi ke dalam bentuk kreatifnya. Jadi ada semacam kerajinan tangan lagi yang dijual. Didorong ke sana, Bu, ya, gitu. Selama ini memang ada kerajinan tangan yang dibuat tetapi belum kami pasarkan. Hanya berbentuk kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan dari mata pelajaran. Jadi kami menyimpannya di tempat khusus untuk kegiatan-kegiatan pameran setiap tahun. Jadi kami belum sampai menjual.
belum sampai. Saya malah berpikir Bu Ruby, kalau misalnya bagus barangnya, Iya. saya coba ambil, kemudian Iya. saya jadikan sebagai souvenir untuk Souvenir, iya, betul, teman-teman betul, semua yang ikut betul. lomba ya. Iya, Ya, bisa dibantu juga ya, Bu. saya pesan Boleh, Pak. sekian, ya gitu. Ya, Disampaikan ya. ke tim-tim di sekolah. Iya, iya. Jadi artinya ada semacam Iya. kolaborasi, Kolaborasi, ya gitu. feedback-nya ada, dampaknya ada. Ya, Pak Amri, kita tidak terasa nih Pak, berbicara hampir Betul. panjang lebar soal inovasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Amri kepada Ibu Nur, begitu pun Baik, Bu Nur, jadi ini bagus sekali sih ini, tinggal nanti di maintenance saja keberlanjutannya, karena sesuatu hal yang dibuat dan perlu tidak ditindaklanjuti keberlanjutannya, ini kan sama saja kita membuang garam di laut, ya. betul, Jadi betul. kita sudah tahu asin, ya Iya. kita buang garam lagi. Betul. Jadi perlu ada di maintenance kembali, sehingga karena di inovasi itu ada juga eventnya Bu untuk penilaian keberlanjutan. Iya. Dan itu juga ada cuangnya. Nah, cuangnya itu untuk tentu lari ke Pemerintah kota. Nah, nanti anggaran dana insentifnya itu dikembalikan lagi ke SKPD atau OPD atau UPTD yang melaksanakan inovasi teknis. Ya, seperti itu. Dan kami pernah lakukan itu dan berdampak memang. Keberlanjutan itu memang agak sulit. Iya. Karena barang-barang yang sudah lama, Iya. kita maintenance terus, kita rawat terus. Akhirnya juga pemerintah kota atau pemerintah pusat itu menilai. Iya. Hari ini jam 1 sebentar ada Zoom yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Iya. Itu akan mengidentifikasi secara tematik inovasi-inovasi. Mungkin juga itu nanti akan hasil Zoom-nya ini nanti kami akan sebarluaskan lagi kembali. Bisa jadi ada lomba di dalamnya. Jadi nanti kami akan begini. Seperti itu. Jadi inovasinya itu harus continue. Ya, saya kira itu Bu Robi. Silakan Bu. Terima kasih. Ada hal yang ingin kami sampaikan kepada kita semua bahwa memulai itu memang pekerjaan yang susah. Yang lebih susah lagi meyakinkan kepada orang lain apa yang akan kita lakukan. Meyakinkan kepada orang lain itu berat sekali karena ada yang pro dan ada yang kontra. Ini yang sering kami rasakan, tetapi kami anggap sebagai sebuah tantangan. Artinya orang yang tidak menyetujui atau orang yang tidak berpihak kepada kita mungkin karena mereka tidak tahu. Ya, tidak paham dengan apa yang kita laksanakan. Tetapi insya Allah kalau mereka sudah tahu, sudah paham dan apalagi sudah merasakan manfaatnya, insya Allah akan bersama dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Haja Nur Rahma SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Makassar dan juga Bapak Dr. Muhammad Amri Akbar, fungsional peneliti ahli media Brida Kota Makassar yang pagi hari ini menjadi partner saya ya. Kita bersama-sama mengulik bagi para tim inovasi ya, para inovasi-inovasi dari sekolah-sekolah dan mudah-mudahan ada lagi melahirkan inovasi-inovasi lain dan tentu saja dari Brida akan terus mendampingi Pak ya, akan terus mendampingi bagi pihak-pihak yang mempunyai inovasi. Inovasi itu harus mudah, murah, dia tidak harus mahal, tetapi bagaimana bisa berkelanjutan. Nah, kalau bisa berkelanjutan, nah itu salah satu indikator yang menjadi standarisasi untuk Anda bisa berinovasi. Terima kasih kembali atas waktunya Bapak Ibu. Ya insya Allah kita bakal bertemu kembali di kesempatan yang berbeda dengan tema yang berbeda. Dan inovasi, inspirasi Brida ini menjadi salah satu juga yang menutup kebersamaan kita pagi hari di Silaturahmi Pagi. Saya Ruby Sudiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.